Perkenalkan, nama saya Aida Fitria dari kelompok 2. Nama saya Sri Nurasana, saya dari kelompok 2 dengan NIM 191011-2049. Perkenalkan, nama saya Alexander Tambing dari kelas 04 Sakit 019 NIM 191011-2023 dari kelompok 2 akan membahas tentang nilai-nilai dasar dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Ada 3 argumentasi yang mendukung bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang berisi pemikiran sekaligus metode penerapannya. Pertama, secara normatif, Allah telah mengatur manusia dengan aturan yang komprehensif. Kedua, secara historis, berbagai bukti dapat dilihat dalam catatan sejarah yang mengungkapkan penerapan ekonomi Islam secara berabad-abad. Hal ini pula lah yang membawa masyarakat Islam mencapai puncak kejayaannya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 universal, yaitu Tauhid, Adl, Nubuwah, Khilafah, dan Ma'ad. Yang pertama ada nilai-nilai dasar ekonomi syariah, yaitu Tauhid, merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada Tauhid, yaitu keesaan Tuhan, Adl atau keadilan, Nubuwah yaitu kenabian, Khalifah yaitu pemerintah, dan Ma'ad adalah hasil. Ada Tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam, bahwa Tauhid itu yang membentuk 3 asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu yang pertama, manusia sebagai khalifahnya hanya mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak mutlak, absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukumnya. Yang kedua ada alam perspektif Islam. Kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara, di mana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihinya, sebagai sesuatu yang sifatnya non-material, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti, dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Yang ketiga adalah secara horizontal, iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya. Adl yaitu keadilan. Allah adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan keadilan merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya, dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketakwaan setiap individunya. Hal ini tersirat dalam Al-Quran surah Al-An'am, yaitu ayat 152, yang intinya bahwa Allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional, bermuamalah, atau berniaga. Implikasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam ialah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik. Selanjutnya kami akan membahas mengenai nubuwah atau kenabian. Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa petunjuk dan bimbingannya. Maka dari itu, diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam penyampaian petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah di dunia, dan mengajarkan jalan atau cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan. Khalifah atau pemerintahan. Khalifah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan hidup
sumber daya alam atau yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga konsep khilafah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minanas dalam Islam. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Selanjutnya ma'ad atau hasil. Pada dasarnya, manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang. Dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari. Dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia ini dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Kami akan membahas mengenai karakteristik ekonomi Islam. Kepemilikan dalam Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sementara manusia hanya mengemban amanahnya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup atau wasilah al-hayah bagi manusia agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang ditentukan oleh Allah SWT. Masalah sebagai ekonomi, konsep, dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Islam mengakui adanya insentif material ataupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub, sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu otoritas, pemerintah pusat misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu sistem perekonomian terencana atau plan ekonomi. Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme. Selanjutnya, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Aspek keempat dalam sistem ekonomi Islam adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kebutuhan individu. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dengan mekanisme pasar. Pelaku ekonomi dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu pasar dalam ekonomi Islam, pemerintah dalam ekonomi Islam, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pasar dalam ekonomi Islam. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal dan thayyib, sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Yang kedua, pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Kewajiban dalam merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh economic agent, termasuk masyarakat. Selanjutnya adalah menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dasar dan karakteristik ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Analisis perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rational economic man, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas, mengabaikan moral dan etika, dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau Islamic economic man. Islamic economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai dasar dan karakteristik ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Islam lebih menekankan pada konsep yang dibutuhkan daripada yang diinginkan dalam menuju masalah, karena yang dibutuhkan lebih bisa diukur daripada yang diinginkan. Orientasi dan keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.